Dan begitupun orang yang taat kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, masuk dalam surga khalidina fiha, selamanya, kekal dia di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila subulis salam wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadrun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asraqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, berkat inayah serta qudrat juga irdatnya kita semua bisa kembali bersua bermuajahah di kajian sederhana tentang mengenal Islam, baik dari segi iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kita semua yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam menjalankan apa yang beliau pelajari, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sabdakan, hingga kita mendapat syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi, kemarin kita sudah mengkaji dasar ilmu tauhid, baik hukumnya dan pembagian ilmu tauhidnya. Kemarin baru kita menginjak ke sifat nafsiyah, yang mana sifat nafsiyah itu terdiri dari satu sifat, yaitu sifat wujud. Nah, sekarang menginjak ke bagian kedua, mungkin saya ulas sedikit bahwa sifat atau uluhiyah, sifat yang wajib di Allah itu kita bagikan menjadi 4. Pertama nafsiyah yang kemarin, yang kedua salabiyah. Nah, sekarang kita akan kaji yang ini, di mana kita telah pelajari beberapa waktu yang lalu bahwa salabiyah ini mempunyai sifat: 1 sifat qidam, 2 baqa, 3 mukhalafatul hawadis lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsih, yang kelima wahdaniyat. Nah, ini yang sifat-sifat yang ada dalam sifat salabiyah. Perlu diulas kembali bahwa sifat salabiyah ini menjadi kriteria atau Tuhan bisa sah menjadi Tuhan kalau ada sifat yang ini. Dan sifat ini jadi sifatnya karena diawali dengan kata tidak. Contoh seperti qidam diawali dengan tidak ada awal, baqa tidak ada akhir, mukhalafatul hawadis tidak ada bandingan, qiyamuhu binafsih berdiri sendiri, tidak ada yang melahirkan, wahdaniyat itu tidak ada duanya. Nah, puncaknya nanti kita akan bahas di sini semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat qidam. Sifat qidam artinya maha terdahulu, atau ini maha awal. Dan lawannya sifat qidam ini berarti wajib akli. Tuhan mempunyai sifat qidam, artinya tidak ada awal.
atau maha terdahulu. Ini lawannya sifat qidam adalah sifat hudus. Artinya baru. Berarti dari pemahaman arti ini saja sudah kita bisa ketahui bahwa Tuhan itu maha awal. Sehingga dalam salah satu ayat dijelaskan dalam Al-Quran, wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin gini, kok Tuhan itu wal awal, dialah yang maha awal, wal akhir, dialah yang maha akhir, wal dhahir, dialah yang maha zahir, wal batin, dialah yang maha batin. Mungkin ini akan jadi pertanyaan, kok di sini ada perkataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha awal. Ingat, kita bandingkan dengan makhluk yang baru. Oke, misalkan gini, setiap penciptaan di dunia, baik bumi dan langit dan isi bumi serta langit, bahkan kita semua, itu pasti kalimahnya bukan awal. Awal kita hidup bukan awal, tapi diawali bahasanya. Karena yang maha awal itu Tuhan. Karena Tuhan itu awalnya tidak ada yang membuat dia menjadi ada. Maksudnya awalnya tidak ada kapan dia berdiri dan sampai kapan dia ada, atau awalnya, akhirnya maaf. Jadi Tuhan itu maha awal. Karena kalau untuk manusia atau untuk makhluk itu bahasanya diawali. Perilaku yang diawali itu pasti sifatnya baru. Gitu kan? Karena yang maha awal dan yang maha akhir itu Allah. Yang maha awal berarti penciptanya tidak terkurung oleh zaman dan tidak terkurung oleh waktu. Tidak terkurung oleh tempat. Beda sama kita. Kita itu terkurung waktu. Kapan lahir, di mana kita lahir. Kapan kita ada, di mana kita ada. Dengan kita terkurung oleh zaman dan terkurung oleh makan, artinya terkurung oleh waktu dan terkurung oleh tempat. Sehingga kalau kita bahas tentang penciptaan semua yang ada di alam dunia ini, termasuk bumi dan langit, aras serta kolam dan lain-lain, maka kita akan bagi, ada yang tidak ada awal yang ada akhir, gitu kan? Maaf, ada makhluk itu yang tidak ada awal, ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Ada juga makhluk itu yang ada awalnya, ada akhirnya. Tapi ada juga zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tapi tidak mungkin ada zat yang tidak ada awalnya, ada akhirnya. Ya kan? Jadi kita bagikan seperti ini. Kalau dari makhluk itu ada zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Nanti kita sambungkan dengan sifat baqa. Maaf, dengan tidak ada akhir. Dan ada awal, ada akhir. Ada awal, tidak ada akhir. Tapi yang keempat, mustahil hukumnya tidak ada awal, ada akhir. Itu mustahil terjadi. Artinya, logikanya gini. Tuhan itu tidak mungkin ada awalnya kapan dia ada. Karena kalau Tuhan itu ada awal kapan dia ada, tentu akan membutuhkan zat yang mengadakan. Gitu kan? Dan contoh seperti ini. Kita lahir tahun 97. Tentu kita membutuhkan orang yang membuat kita ada di tahun 97, yaitu orang tua kita. Orang tua kita ada tahun 50-an, berarti dia membutuhkan orang atau zat lain yang mengadakan dia di alam dunia. Jadi kalau Allah itu ada
karena ada yang mengadakan, maka Allah akan butuh terhadap zat yang mengadakan tersebut. Dan ini akan terus menerus. Contoh, Allah itu adanya karena diadakan oleh Allah, misalkannya ke atas. Tentu Allah ini pun akan membutuhkan Allah lagi. Dan Allah ini pun akan membutuhkan Allah, itu selamanya akan seperti itu. Karena yang berkaitan seperti ini mungkin tidak akan ada akhir. Ya sama seperti kita. Kalau Allah membutuhkan, kalau Allah ada awalnya, berarti Allah membutuhkan yang mengawalinya. Berarti Allah yang pertama. Terus Allah yang pertama ini tentu butuh Allah lagi untuk mengadakan dia. Karena dia itu pasti diadakan. Maka dia membutuhkan lagi zat lain. Maka kalau Tuhan seperti ini itu tidak sah. Dan tidak mungkin Tuhan seperti ini. Karena kalau yang seperti ini berarti akan terjadi. Akan ada anak Allah, akan ada cucu Allah, dan akan ada buyut Allah. Jadi kalau ada yang, kalau agama lain berpendapat seperti itu hak mereka. Gitu kan? Seperti halnya mereka mengatakan kita sebagai domba yang tersesat, itu biarkan hak mereka. Itu kan keyakinan mereka. Tapi keyakinan kita kalau Tuhan itu ada awal atau Tuhan punya anak, tentu itu Tuhan akan punya cucu. Kalau Tuhan punya cucu, tentu Tuhan itu akan punya buyut. Itu akan terus-terus selamanya seperti itu. Dan kalau Tuhan seperti itu berarti Tuhan sama dengan makhluk, sama seperti kita. Karena kita pun punya anak, punya cucu, dan punya buyut dan seterusnya. Dan kalau Tuhan seperti itu berarti kriteria bukan Tuhan. Karena ada salah satu sifat Tuhan yaitu nomor 4, mukhalafatul hawadis. Tuhan itu harus beda dengan makhluk dari segala hal, dalam bentuk apapun. Dalam segi apapun, Tuhan harus beda. Kalau ada sedikit saja yang sama dengan makhluk, maka Tuhan itu sudah dipastikan makhluk. Dan tidak mungkin dia Tuhan. Ya kan? Maka dari hal ini, kalaupun ada yang mengatakan ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan ayah, agama lain, itu biarkan. Keyakinan mereka, jangan ganggu. Karena Al-Quran juga mengajarkan, lakum dinukum waliyadin. Biarkan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Memang asbabun nuzul dari ayat ini, dulunya waktu zaman Nabi Muhammad SAW, itu kafir Quraisy itu mengajak untuk beribadah satu hari. Jadi satu hari beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, satu hari lagi beribadah kepada Allah. Muhammad, gimana kalau gini? Sehari ini aku ibadah menyembah Tuhanmu dan besok kamu menyembah Tuhanku. Maka diturunkanlah surah Al-Kafirun ini. Sehingga akhirnya la a'budu ma ta'budun la antum a'budu ma a'budu. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu silahkan, bagiku agamaku. Allah sudah mengajarkan toleransi yang begitu luas dan begitu sangat tersusun rapi dalam Al-Quran. Kalau istilahnya kita menghargai plural tapi tidak menghargai pluralisme. Kalau plural itu kita menghargai keberagaman, tapi pluralisme kita tidak menginginkan dan tidak menghargai dan tidak mentolerir tentang pemaksaan pemahaman. Artinya jangan paksakan orang lain untuk mengikuti pemahaman kita. Itu namanya pluralisme. Kalau plural itu perbedaan. Dia meyakini bahwa Tuhan dia ada 3, silakan, hak mereka. Kalau dia menyatakan kita domba yang tersesat, gak apa-apa, karena kita pun menyatakan dia itu adalah kafir dan sebagainya. Seperti agama Hindu menyatakan kita di luar agamanya apa, terus agama Buddha menyatakan kita agama seperti apa, itu hak mereka. Jadi kembali lagi ke pembahasan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau Tuhan ada awal, berarti Tuhan itu lahir. Dan kalau Tuhan lahir berarti Tuhan akan melahirkan lagi Tuhan yang baru. Dan kalau Tuhan yang baru melahirkan lagi, tentu dia pun akan melahirkan lagi Tuhan yang baru. Karena seperti itu dalam istilah ilmu tauhid namanya tasalsul. Nah, dalam istilah tauhid ini dinamakan tasalsul, artinya merantai seperti itu. Tuhan satu akan butuh dengan Tuhan yang lain.
Tuhan satu akan butuh ke Tuhan yang kedua, Tuhan yang kedua butuh ke Tuhan yang ketiga, Tuhan yang ketiga akan butuh ke Tuhan yang keempat, dan itu sampai tidak ada batasannya. Sehingga dalam hal ini kita pun akan berpikir, kalau Tuhan ada dua, logikanya kalau Tuhan ada dua, jangankan banyak lah, Tuhan ada dua, tentu bumi ini akan hancur. Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan dua, itu tentu akan punya dua irodah atau dua keinginan, ataupun akan dua kudrat, dua kekuasaan. Yang namanya dua kekuasaan itu pasti, maka tunggulah kehancurannya. Kalau ada dua kepemimpinan atau dua kekuasaan, itu tunggu kehancurannya. Karena pemimpin yang satu dan pemimpin yang dua itu pasti akan bertolak belakang, dan keinginannya pun tidak akan pernah sama. Pemimpin yang ini akan menginginkan hal, misalkan Tuhan yang ini menginginkan hari ini hujan, tapi Tuhan yang ini menginginkan yang ini panas. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau Tuhan ada dua, berarti hancur dunia ini. Dan kalaupun misalkan ada Tuhan yang satu menginginkan orang ini akhirnya baik, tapi Tuhan yang ini tidak mungkin menginginkan orang itu berakhir baik, pengennya buruk. Dan itu ahli neraka. Kalau yang ini ahli surga, terus akan berebut hal yang sekecil apapun. Karena dua kepemimpinan atau dua Tuhan itu kita tidak akan masuk akal kalau Tuhan ada dua. Karena kalau Tuhan ada dua, itu pasti dua kepemimpinan. Apalagi kalau banyak. Dua pun akal itu tidak menerima kalau Tuhan itu ada dua. Karena yang tadi, dua kekuasaan pasti akan berbeda pendapat, akan berselisih. Kebayang kalau Tuhan bertengkar seperti apa. Yang jadi korban kita sebagai manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan kidam itu Tuhan itu maha awal, sedangkan kita itu diawali. Kalimatnya kita sebagai makhluk itu diawali penciptaan kita dengan masuknya sperma ke sel telur, dan dilanjutkan terus menjadi zigot, dan menjadi alaqah, mudghah, dan seterusnya. Itu diawali kita dengan masuknya sperma ke sel telur. Itu penciptaan kita, dan kita pun diakhiri dengan adanya kematian. Nah, jadi dalam hal ini kidam itu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, itu yaitu zat Allah. Sementara ada awal, ada akhir, yaitu kita sebagai makhluknya, bumi dan langit dan sebagainya, bumi dan langit serta isinya. Ada awal, tidak ada akhir. Nah, yang ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Contoh seperti surga dan neraka. Surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah, berarti ada awalnya. Tapi loh, kok gak ada akhir? Karena dalam ayat lain Allah berfirman, ketika menjelaskan, baik menjelaskan orang mukmin, baik menjelaskan orang kafir, atau menjelaskan orang yang punya nikmat surga dan yang punya kehadiran Allah berbentuk neraka, maka bahasa di ujungnya ulaika hum khalidina fiha, bahasanya hum khaliduna fiha. Selalu ada khaliduna fiha atau khaliduna fiha, artinya abadi dan dia kekal di dalamnya. Ya, berarti ketika dia masuk surga itu selamanya dia akan disiksa oleh Allah karena keingkarannya terhadap aturan-aturan Allah. Dan begitupun orang yang taat kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, masuk dalam surga khalidina fiha, selamanya kekal dia di dalamnya. Itu berarti ada awalnya penciptaan surga dan neraka, tapi tidak ada akhirnya, karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an khalidina fiha, kekal. Maka bahasanya itu bahasanya khalidun. Khalidun itu berarti kekal. Beda sama baqaun. Itu beda. Karena khalidun itu berarti ada awalnya, sementara baqa itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mustahil yang ini, tidak ada awal, ada akhir, tidak mungkin. Karena secara logika, mana mungkin ada zat yang tidak ada awalnya tapi ada akhirnya? Itu tidak ada. Oke, jadi untuk sementara kidam seperti ini. Maka kidam itu kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama namanya kidam
nisbi. Yang kedua kidam zamani. Yang ketiga kidam hakiki. Nah, ini ditaruh di akhir supaya kita ini menjadi tolak ukur bahwa karena ini kepada kidam hakiki ini sudah pasti ini kidamnya Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada awal. Nah, kalau yang kidam misli sama kidam zamani ini berarti semuanya terkait awal dan terkait tempat. Contoh, kidam nisbi. Kidam nisbi itu artinya dahulu tapi disandarkan kepada hal yang baru. Contoh, kemarin disandarkannya anak, adanya anak karena disandarkan kepada orang tua. Adanya orang tua karena adanya nenek, gitu kan. Nah, ini pun sama. Kalau dibahasakan dahulu siapa ayah sama anak, ya pasti akan dahulu ayah. Sementara si anak baru. Berarti apakah si ayah bisa dikatakan kidam? Ya, kidam. Tapi kidamnya kidam nisbi karena disandarkan kepada anak. Tapi kalau si ayah disandarkan sama kakek, ya kidam kakek. Kalau si kakek disandarkan sama buyut, ya kidam buyut, lebih terdahulu buyut, artinya kidam itu lebih terdahulu buyut. Dan seterusnya. Dan kalau puncaknya kidam siapa di antara kita semua sama Nabi Adam? Ya jelas Nabi Adam. Karena dia yang terdahulu, gitu kan? Dia yang terdahulu. Terus itu kidam musik. Kidam zamani. Kidam zamani itu kidam yang terkurung oleh zaman. Artinya, contoh seperti ini. Lebih dahulu mana penciptaan bumi dan langit sama penciptaan spidol misalkan. Itu terkurung waktu, zaman. Ya jelas lebih dahulu bumi dan langit. Sementara spidol atau pulpen ini, pensil ini itu diciptakannya baru. Maka ini disebut kidam zaman itu terkurung oleh zaman. Artinya ada kidam yang diawali karena disandarkan kepada hal yang lain, dan ada juga kidam yang disandarkan kepada waktu-waktu tertentu, dan ada kidam hakiki. Sementara kidam hakiki itu adanya tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Juga adanya tidak disandarkan kepada hal yang lain, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah tidak disandarkan kepada satu hal, dan adanya Allah tidak didahului oleh hal yang lain. Itu jadi yang dimaksud dengan kidam hakiki ini berarti adanya Allah tidak terkurung oleh waktu, adanya Allah tidak disandarkan kepada hal yang lain, dan adanya Allah tidak membutuhkan kepada hal yang mengadakan atau hal yang lain. Mungkin itu penjelasan tentang kidam nisbi, kidam zaman, dan kidam hakiki. Dan mudah-mudahan meskipun kajian ini sederhana, menambah pengetahuan serta menambah keilmuan kita semua, dan mudah-mudahan kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.